Jadi mulai pada minggu ini dan sepanjang bulan Mei ini saudara, kita akan memulakan siri pemuridan modul yang kedua, yaitu di dalam siri Life Transformation in Christ ataupun transformasi hidup di dalam Kristus. Jadi ini merupakan siri pemuridan yang pertama untuk 2022 dan selepas pandemik. Haleluya. Nah, jadi pada hari ini saya mau kongsikan kepada kita supaya kita mengerti dan boleh mengikuti langkah demi langkah sepanjang beberapa bulan ini saudara. Karena kita yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap pribadi kita pada hari ini. Amin. Nah, jadi kita baca sama-sama, kita lihat di screen pada hari ini. Dan mengapa kita membuat siri ini saudara? Jadi tentu sekali namanya pemuridan, tetapi apa esensinya? Apa tujuannya? Apa matlamat terakhirnya saudara? Jadi apabila sampai ke tempat ini 3 tahun yang lalu saya berdoa di depan Tuhan saudara. Saya tidak mau datang ke sini membuat hari yang biasa. Tetapi apa hari yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan bagi generasi yang luar biasa ini untuk menciptakan result yang luar biasa. Amin semuanya. Jadi datanglah perkataan legacy. Katakan legacy. Jadi Tuhan sedang memilih generasi saudara. Satu legacy yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Yang tunggu masa tuanya kemudian meninggal dan masuk surga. Tapi Tuhan mau Anda dengan saya mempengaruhi dunia ini. Memberikan impact bagi dunia ini saudara. Meninggalkan satu tapak, satu kesan, satu legacy kepada generasi-generasi yang berikutnya. Amin semuanya. Dan bagaimana melakukan ini saudara? Perlu adanya pertumbuhan rohani. Perlu adanya pertambahan rohani. Perlu adanya perlipat gandaan rohani. Jadi setiap pribadi kita yang hadir ke tempat ini saudara, Anda bukan hadir seorang diri saja, tapi Anda hadir untuk menciptakan, untuk melihat diri Anda diguna pakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, mempengaruhi teman-temanmu yang lain. Mempengaruhi bangsa, generasi sukumu. Amin semuanya saudara. Untuk apa saudara? Tuhan mau mendewasakan gerejanya. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Tidak pernah kita melihat perkawinan kanak-kanak saudara. Adakah Anda pernah pergi lihat hari ini kita menghadiri perkawinan di gereja si Anu. Yang datang semua kanak-kanak. Yang dikawinkan tidak ada kan? Yang dikawinkan itu adalah orang yang dewasa. Amin semuanya. Sekurang-kurangnya dia sudah bekerja, dia bertanggung jawab. Dia berkata, I love you, you love me. Saya sungguh-sungguh mencintai engkau. Hanya kematian yang memisahkan kita. Jadi itu maksudnya ada satu kedewasaan dalam pasangan tersebut. Mereka siap untuk dikawinkan. Amin semuanya. Jadi gereja saudara, Tuhan mau mendewasakan gerejanya. Bukannya karena usia Anda dengan saya masih muda saudara. Tapi Tuhan sedang mempercepatkan hal rohaninya saudara. Dengan bagaimana meningkatkan, membangunkan generasi ini dengan satu kecepatan rohani yang luar biasa. Umur Anda 20-an, 30-an, Anda boleh menyampaikan firman dengan baik. Anda boleh melayani orang lain, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat untuk mempengaruhi dunia ini. Yang mengerti, yang percaya katakan amin pada hari ini saudara. Amin. Makanya pada hari ini saudara, transformasi yang Tuhan mau lakukan, pembaharuan, pemulihan yang Tuhan mau lakukan itu adalah supaya setiap di mana Anda berpijak, di sana akan terjadi kehidupan. There is a life. Amin semuanya saudara. Maka pada hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 modul ini saudara, yang Tuhan letakkan di hati kita, yang Tuhan saya percaya sepanjang 2 tahun pandemik ini memproses kita secara pribadi, termasuk saya saudara. Saya tanya kepada Tuhan, apa next? Kita tidak mau melakukan, mengulang apa yang terjadi sebelum pandemik yang lalu saudara. Tapi kita mau mengatur satu langkah yang baru, karena perjalanan ke depan ini adalah perjalanan yang belum pernah kita lalui. Amin semuanya. Maka modul yang pertama adalah New Life in Christ. Hidup baru di dalam Kristus.
Dan pelajaran ini akan ditawarkan sepanjang tahun ini saudara. Tidak ada kelasnya, 1 kelas, 2 kelas dan sebagainya. Ditawarkan kepada setiap Anda dengan saya saudara. Nah bagi Anda yang mau mendaftar, tolong daftarkan bagi modul yang pertama ini. Mungkin engkau seorang Kristen. Tetapi engkau masih lagi mau belajar apa itu keselamatan, apa itu jaminan keselamatan. Engkau perlukan peneguhan di dalam pembaptisan. Engkau perlu mau belajar bagaimana berkomunikasi, berdialog dalam firman dan juga kepada Tuhan. Dan engkau mau belajar bagaimana mengatasi pencobaan-pencobaan dalam kehidupanmu saudara. Tolong daftarkan tajuk ini saudara. Dan saya dengan beberapa pemimpin yang saya akan latih, akan mengajar tajuk ini sepanjang tahun ini. Amin semuanya saudara. Amin. Nah yang kedua yang kita mulakan pada hari ini adalah Christ-centered living. Katakan Christ-centered living. Jadi Anda dengan saya bukannya dipanggil, diselamatkan, kemudian tunggu masuk surga. Tetapi Anda dipanggil saudara, diselamatkan karena ada destiny, ada panggilan Tuhan yang besar, yang hanya Anda seorang saja yang mampu dan sanggup menyelesaikannya. Saya tidak boleh menyelesaikan destiny si Ardi. Ardi tidak boleh menyelesaikan destiny saya. Saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Maka apa yang saya lakukan itu tercatat dalam kitab-kitab kehidupan di sorga. Dan apabila saya bertemu dengan Yesus satu hari nanti. Hai John, saya suruh kamu buat ABC. Kenapa kamu buat XYZ? Amin semuanya saudara. Maka untuk itu kita menyelesaikan panggilan ini. Hidup kita harus berpusatkan Kristus. Christ-centered living. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Maka di sini kita akan belajar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang pertama yang Anda harus tahu adalah meletakkan Yesus sebagai Tuhan. Ramai di antara kita orang Kristen. Tapi masih hidup secara duniawi. Ya puji Tuhan saudara, ada orang tanya saya begini. Selepas kamu bertobat bro, apa kamu pergi? Bagaimana kamu berubah? Wah, saya beritahu dengan dia. Setelah saya berubah, saya selalu pergi bar. Oh, pastor pergi bar lagi? Ya, setiap hari Ahad saya pergi mimbar. Saya melayani Tuhan di mimbar Tuhan. Bukan pergi di bar-bar di luar di sana. Amin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada perubahan yang drastik, ada perubahan yang radikal kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Pada hari ini kita mulai belajar hari ini saudara. Dia Tuhan. Amin. Dan ini tajuk-tajuk dia, kita akan belajar sepanjang 1 bulan ini saudara. Dan yang ketiga adalah breakthrough in Christ. Katakan breakthrough in Christ. Jadi Christ-centered kita akan anjurkan hanya 2 kali 1 tahun saudara. Jadi pastikan Anda jangan terlepas. Kita tidak mau Anda melayani tetapi Anda burn out. Anda merasa tugas itu semakin berat. Karena engkau melihat pelayanan itu satu tugas. Perspektifnya adalah pelayanan itu satu hubungan. Saya melayani karena saya ada hubungan dengan Ardi. Bukan karena apa? Bukan karena dia pemain musik. Boleh mengerti di sini. Saya seorang saja melayani tugas. Tapi kalau kita berkata, bro terima kasih sama-sama melayani. Saya melihat kita semakin bertumbuh. Karena kita ada hubungan di antara satu dengan yang lain. Amin semuanya saudara. Amin. Nah breakthrough in Christ kita akan adakah hanya 1 kali 1 tahun saudara. Pastikan Anda ikut. Saya tidak tahu apa yang Anda dengan saya lalui saudara. Saya tidak pernah tahu apa yang saya lalui. Kalau tidak ada satu orang hamba Tuhan menyatakan kepada saya. Engkau perlu dilepaskan John. Kenapa? Dia melihat satu penglihatan. Masa kamu kanak-kanak. Rumah kamu banyak berhala. Baru saya ingat. Datuk saya banyak azimat. Keliling rumah banyak azimat. Kalau apa mau semua ada. Ubatnya boleh berenang dalam sungai. Kemudian saya datang ke Kuala Lumpur. Saya bawa azimat gigi babi. Orang semua takut. Saya guna gigi babi setiap hari.
Sini, pergi kelas sudah. Dan Tuhan ubah semuanya ini. Saya tidak tahu. Tapi saya didoakan, lebih 2 jam saya didoakan, dilepaskan oleh Tuhan. Kalau saya tidak mengalami penerobosan daripada Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana menang di dalam Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan mau meninggalkan legacy, katakan legacy. Jadi setiap pribadi kita pada hari ini saudara, Anda meninggalkan satu legasi yang sangat besar. Secara pribadi, secara keluarga, secara generasi dan suku bangsamu saudara. Jadi hari yang pertama kita bangun sepanjang pemuridan ini adalah membangun hubungan. Katakan membangun hubungan. Jadi inilah yang utama pada hari ini, tidak ada bangsa E, bangsa B dan sebagainya. Kita membangun satu hubungan yang luar biasa. Amin semuanya saudara. Amin. Kemudian kita mengalami Tuhan, mengalami Kristus dalam hubungan yang ada 2-3 orang. Anda bertemu dengan Tuhan, Anda dilawat oleh Tuhan, Anda dikuatkan oleh Tuhan. Seperti pada hari semalam kita bertemu dengan 3 orang yang mereka tidak boleh datang ke gereja hari Ahad. Mereka sangat rindu melayani. Bila saya tanya, wah mereka rupa-rupanya melayani Tuhan. Kita doakan mereka dan kita doa supaya Tuhan membuka jalan untuk mereka pergi ke gereja saudara. Mereka baru 1-2 bulan berada di tempat ini. Dan yang seterusnya adalah menyentuh hati, touching people's heart. Kita hadir ke tempat ini pada hari ini saudara. Kita mau menyentuh di antara satu dengan yang lain. Amin semuanya. Amin saudara. Kita mendorong satu dengan yang lain. Kita mengangkat satu dengan yang lain. Jadi sepanjang 1 bulan ini, mari kita mempraktikkan yang sama. Ketiga hari ini saudara. Legasi akan mengalirkan kehidupan itu live di dalam setiap pribadi kita. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Nah maka bagaimana kita buat saudara sepanjang sesi ini saudara. Kita sudah diberi grup yang ada. Jadi satu grup ada supervisor, SV-nya. Dan di bawahnya ada Vesi, kemudian mereka ada tim ataupun connect group ataupun kita panggil ahli trustnya. Jadi ini cuma strukturnya untuk memudahkan saudara. Tapi yang mengikat semuanya itu adalah katakan hubungan. Jadi hubungannya bukannya seluas bangunan gereja ini, tapi hubungannya adalah kupi-kupi. Doa di luar di sana, makan-makan, berjalan-jalan, esok kita mandi-manda dan semuanya ini. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Jadi mulai pada hari ini mari kita membangun di antara satu dengan yang lain. Jadi saya sangat terdorong oleh keluarga yang hadir pada hari ini. Wah baru saya pikir, saya pikir mereka dari suku Cina. Rupa-rupanya Kelabit dari Sarawak. Wah luar biasa. Jadi kita jumpa. Dan mereka beritahu, wah nanti pastor kita buka sel di tempat kita di USJ. Ya, kita akan mulakan minggu depan, saya kata dengan mereka. Ini hari yang luar biasa. Amin semuanya saudara. Jadi kita membangun di antara satu dengan yang lain. Amin. Nah mari kita lihat pada hari ini dan sepanjang tahun ini doakan supaya ada kekuatan. Jadi pastikan Anda melalui siri pemuridan yang ada saudara. Hari yang terbesar kekalahan, kejatuhan generasi anak muda adalah karena mereka gagal di dalam proses pemuridan. Bukan karena mereka tidak ada talenta, bukan karena mereka tidak mampu membuat, bukan karena mereka tidak ada kepimpinannya, karena mereka gagal di dalam proses pemuridan. Yudas gagal dalam proses pemuridan. Pada hari ini saudara, kita ada mesbah doa, peperangan rohani, beautiful in Christ bagi gadis-gadis bijaksana. Kita dilahirkan bukan gadis bodoh tapi gadis bijaksana. Kemudian yang terbaru millennial movement. Jadi kita akan launch young adult pada hujung bulan ini saudara. Kemudian kita ada bapak hebat. Anda mau berkawin harus ada visi. Engkau menjadi bapak yang hebat. Amin semuanya saudara. Jadi kalau tidak memiliki pikiran ini. Nasihat daripada saya. Tunggu dulu, jangan kawin dulu. Miliki visi menjadi bapak yang hebat. Amin semuanya saudara. Semua orang boleh menjadi suami. Tapi tidak semua suami memiliki hati bapak. Amin semuanya saudara. Kita harus menjadi bapak yang hebat. Persediaan pra-pernikahan. Bagi anak-anak muda. Jangan kawin ekspres. Amin semuanya. Karena semuanya mau ekspres. Lalulah pernikahan 6 bulan. Pastor kenapa 6 bulan?
Karena 6 bulan yang paling cepat. Tidak ada lagi yang lebih cepat daripada 6 bulan. Amin semuanya saudara. Karena Anda dilatih, diajar bagaimana menghormati seorang lelaki bagi perempuan. Kalau engkau tidak pernah menghormati seorang lelaki, engkau tidak pernah berbahagia di dalam perkawinan. Kalau seorang lelaki engkau tidak pernah mengasihi seorang wanita, dalam perkawinan engkau tidak pernah membangun rumah tangga yang bahagia di depan Tuhan. Itu isi kandungannya, saudara, promosi. Nah, yang seterusnya adalah leadership. Jadi persediaan melayani semua kita satu kali sudah diajarkan kelas ini dan kita akan mulai sekali lagi. Dan kita ada influencers 1 and influencers 2. Jadi ada satu beban yang Tuhan letakkan di hati saya sepanjang 2 tahun yang lalu. Dan saya menulis kembali apa itu leadership untuk generasi ini saudara. Yang tidak saya alami selama ini. Tetapi dalam generasi baru ini kamu harus ada mindset influencers. Mengimpak orang lain. Bukan duduk dalam gereja. Melayani dalam wanita, ibadah raya Ahad, kemudian muda-mudi, kamu dikunci dalam bangunan gereja. You all have to be released. Kamu harus dilepaskan. Tapi kenapa orang muda diikat dalam struktur pelayanan dalam gereja? Maka Anda harus dilepaskan. Dosa terbesar seorang pastor adalah mengikat talenta di dalam bangunan gereja. Anda harus dilepaskan. Amin semua saudara. Nah jadi kita lihat ini pada hari ini. Yang pertama, bagi saya, wah tengok habis sudah masa. Oke, yang pertama pada hari ini, pelajaran 1 modul 2 yaitu ketuhanan Yesus Kristus, Yesus penguasa tunggal. Mari kita lihat sama-sama. Nah jadi pada malam hari ini karena ramai yang tidak hadir. Jadi saya melonggarkan karena waktu cuti. Kita akan berjumpa, kita akan connect pada minggu hadapan. Tapi kamu dengar message ini pada hari ini dan bagi yang tidak hadir, engkau mendapat YouTube-nya dan engkau mendengarnya saudara. Dan pada minggu depan kita akan membincangkan tajuk ini bersama dengan perjanjian pelepasan di depan Tuhan. Amin. Nah jadi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya Anda pada hari ini karena ini pelajaran dasar untuk kita. Pernahkah Anda mengalami satu kemalangan yang boleh meragut nyawa? Siapa pernah angkat tangan? Wah, puji Tuhan. Lepas ini kita doa sama-sama. Termasuk saya. Nah jadi semasa di dalam kemalangan itu, apa yang dalam pikiran Anda? Kita perlu penyelamat, amin semuanya. Kita mau ada yang menolong kita, amin. Amin semuanya. Kemudian setelah kita diselamatkan, apa perasaan kita dengan orang yang menyelamatkan kita? Tentu sekali Tuhan itu sangat baik mengirimkan orang tersebut tepat pada masanya menolong kita. Amin semuanya saudara. Apabila kereta kami meletup tayarnya dan kereta itu melompat saudara masuk ke dalam longgang. Tapi sebelum kereta van kami 8 orang di dalam kereta itu menghempas jurang saudara. Semua kami berkata, Yesus! Boom! Kawan saya datang. Saya pikir kamu semua sudah mati. Van-nya koyak, van-nya hancur. Tidak boleh di-repair lagi saudara. Tapi kami semua berjalan. Wah, masih handsome lagi. Kebetulan malam itu saya yang menyampaikan firman Tuhan saudara. Pukul 1 pagi di negeri Kedah. Kamu sakit. Semua oke. Rupa-rupanya sebelum kereta kami terhempas ke jurang saudara. Tuhan dengar doa Yesus saja. Karena nama Yesus itu yang disebut. Datang malaikat. Dia beri span saudara supaya kereta itu turun dengan perlahan saudara. Dan 1 titik darah pun tidak keluar daripada kami semua. Setelah itu, karena kami lapar, kami makan kue tiaw sup. Pukul 2 pagi. Mari kita beri tepukan bagi Tuhan saudara. Karena ada orang yang menyelamat. Jadi pada malam itu saudara, polis semua datang. Pipo, wah, riuh highway saudara. Mana orang yang kemalangan, mana orang? Itu mereka.
Wih, semua relax lagi. Oh, ambil dokumen semua. Oke, boleh balik, tidak perlu pergi hospital. Oh, kami semua balik, tidak perlu pergi hospital, saudara. Keretanya yang pergi hospital. Kami yang tidak pergi hospital, saudara. Dan masuk diumumkan di dalam gereja pada harinya. Esoknya hari Ahad. Nah, pada hari ini, saudara. Sama juga pada hari ini. Kita mau melihat pada hari ini, saudara. Kita pernah mengalami kemalangan dalam hidup kita. Kita pernah mengalami perkara yang teruk dalam hidup kita. Sehingga kalau bukan dengan kemampuan kita, kita akan binasa. Amin semuanya, saudara. Maka ada seorang penyelamat yang menyelamatkan kita. Dan di dalam hidup kita pada hari ini, dalam keselamatan ini, saudara. Ada seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Bukan saja menyelamatkan kita, saudara. Tapi siap menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin semuanya, saudara. Saya mengambil 1-2 menit ini, kamu refleksi. Bagaimana Anda diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Anda masih ingat dengan jelas hari ini, saudara. Sampai ke Maranatha, engkau tidak pernah meninggalkan Yesus. Mengapa kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan saudara? Hanya ada satu perkara yang paling dasar. Engkau lupa bagaimana engkau diselamatkan. Bukan karena engkau belum diselamatkan. Engkau lupa bila engkau diselamatkan. Dan bagaimana hidupmu diselamatkan. Amin semuanya, saudara. Jadi coba refleksi pada hari ini. Saya diselamatkan di Pulau Pinang, saudara. Saya tidak mengerti bagaimana, tetapi saya bertemu dengan satu pribadi. Dia datang di depan dengan saya, dia menumpang tangan. Kemudian dia berkata, "My son, I love you, I bless you." Dan sampai pada hari ini, bila saya menutup mata ini, saudara, saya melihat gambaran tersebut. Dan mulai hari itu, hidup saya diubah oleh Tuhan. Nah, pada hari ini, saudara, apabila kita menerima Yesus Kristus, kita lihat di sini, ke dalam hidup kita, pada dasarnya kita meminta Dia untuk menjadi penyelamat. Amin semuanya. Dan pada masa yang sama, Dia adalah Tuhan. Tetapi problemnya, apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhenti di sana. Nah, soalan saya pada Anda pada hari ini, apakah engkau sudah lahir baru? Kau berkata kepada saya sudah melayani, saya sudah pergi sekolah Alkitab, saya sudah ambil master, PhD, teologi dan sebagainya. Benar, itu semuanya baik, bagus. Tapi soalan saya lagi, apakah engkau sudah lahir baru? Soalan saya lagi kepada Anda, apakah Anda sudah benar-benar lahir baru? Saya sudah melayani konferensi 2.000, 3.000 orang, 10.000 orang. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Soalan saya lagi adalah, apakah engkau sudah lahir baru? Apakah engkau benar-benar lahir baru? Amin, saudara. Apabila Yesus bertemu dengan Nikodemus, seorang ahli Alkitab, orang-orang Farisi, saudara. Yesus berkata kepada dia, "Hai Nikodemus, engkau harus, you must," kata Alkitab, "born again." Engkau harus mesti lahir baru. Nah, pada hari ini, saudara, apabila kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, Anda dengan saya ada kepastian yang pasti bahwa Anda dengan saya sudah dan benar-benar lahir baru. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Soal surga dan neraka itu adalah soal orang yang tidak percaya Yesus. Kalau masih Anda lagi ragu-ragu, masuk surga, masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Ikut kelas modul 1 lagi, saudara. Balik kelas modul 1 lagi. Ini selama melayani lagi. Neraka, surga. Masih lagi berada di sana, saudara. Daripada hari ini saya mau meneguhkan kepada Anda pada hari ini. Supaya Anda benar-benar lahir baru. Amin semuanya, saudara. Amin. Nah, jadi hal surga dan neraka itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagi Anda dengan saya pada hari ini adalah tentang apa? Tentang mengalahkan kedagingan. Tentang mengalahkan, meruntuhkan
semua pencobaan, semua halangan-halangan yang menghimpit, yang membawa kita masuk kepada keduniaan, saudara. Maka itulah sebenarnya keputusan saya sebelum ini. Saya pergi ke mimbar. Tapi ramai teman-teman, pergi barbar, saudara. Pada hari ini. Mari kita kembali benar-benar kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat ada 6 poin ini, saudara. Yang saya renung banyak kali tentang perkara ini. Nah, yang pertama, apakah perbedaan antara Tuhan dan juru selamat? Wah, Tuhan, saya sudah 20 tahun sudah jadi Kristen. Saya masih bingung lagi ini. Angkat tangan, saudara. Sudah 30 tahun jadi orang Kristen, masih bingung lagi tentang Tuhan dan juru selamat. Ini masalah kita, saudara. Sudah diselamatkan, sudah. Siapa Tuhanmu? Terus diam. Sudah diselamatkan, sudah. Siapa Tuhanmu? Terus diam. Dia tidak mengerti siapa Tuhan dia. Nah, yang pertama pada hari ini, adakah saya diselamatkan? Saya sudah diselamatkan. Ayatnya Anda baca. Katakan saya sudah diselamatkan. 2, 3. Saya sudah diselamatkan. Amin. Tapi apabila Yesus itu menjadi Tuhan, saudara, saya sedang diselamatkan. Bukannya keselamatan itu saya tinggal semasa terima Yesus, tapi saya membawa keselamatan itu setiap hari, setiap masa. Karena keselamatan dan anugerah itu semakin hari semakin membesar, semakin melimpah, semakin melebar dalam hidup saya. Supaya saya mengerti dan percaya, saudara, bahwa keselamatan itu adalah kemurahan anugerah Tuhan yang tidak boleh diambil oleh sesiapapun. Termasuk girlfriend yang paling cantik. Termasuk boyfriend yang paling handsome. Amin, saudara. Biar ku tinggalkan engkau, jangan ku tinggal cintaku pada Yesus. Wah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Kristus, tetap Kristus. Amin semuanya, saudara. Yang kedua, bagaimana saya diselamatkan dengan sekali dan untuk semua pengakuan iman saya. Tapi problemnya, bila saya menanya orang satu persatu, kamu masih mengingatkah pengakuanmu di depan Tuhan? Pastor, saya lupa. Kamu ingatkah pengakuanmu di depan Tuhan? Pastor, saya lupa. Karena lupa itulah iblis selalu membingungkan, mengkhawatirkan hidupmu tentang keselamatan. Amin, saudara. Saya ingat dengan jelas-jelas saya mengisytiharkan. Mulai hari ini engkaulah Yesus Kristus. Biarlah surga dan neraka dan tanah ini mendengar bahwa saya milik Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Dan saya ungkapkan itu di depan padang. Dan mulai hari ini iblis ikut di bawah kaki saya. Umur pada masa itu 19 tahun, saudara. Yang seterusnya melalui proses transformasi ke arah kematangan rohani. Maka apa bezanya, saudara? Untuk kita menerima Yesus, itu adalah perbenaran, berurusan dengan dosa saya. Yang kedua, apabila kita meletak Yesus sebagai Tuhan, itu berurusan dengan penyucian. Untuk apa, saudara? Berurusan dengan saya sebagai pendosa, kedagingan dan sikap berdosa hati saya. Amin semuanya, saudara. Saya pergi cepat. Yang ketiga, dari apa saya diselamatkan? Dosa saya tertanggung di atas kayu salib. Menyelamatkan saya dari dosa. Untuk saya meletakkan diri saya sebagai Tuhan. Saya memikul salib saya. Menyelamatkan saya dari kedagingan. Jadi Anda sudah mengerti perbezaannya pada hari ini, saudara. Dosa Anda dengan saya itu sudah diampuni. Iblis selalu membingungkan Anda dengan saya dengan dosa. Kita bukannya berurusan dengan dosa, kita berurusan dengan kedagingan. Amin semuanya, saudara. Dan inilah peperangan rohani yang Anda dengan saya bawa setiap waktu, setiap masa, saudara. Mengalahkan kedagingan ini. Itulah Rasul Paulus menulis, setiap hari saya membawa tubuh ini supaya mati senantiasa. Supaya biar roh Allah yang hidup dalam diri saya. Amin semuanya, saudara. Nah, apabila kita diselamatkan, saya
dalam Kristus, saya menjadi anak Allah. Tetapi apabila Yesus menjadi Tuhan, Kristus dalam saya. Amin semuanya saudara. Kita buat tubuh ini ada salibnya di dalam ini saudara. Kristus dalam saya. Jadi pada hari ini, kalau benar Kristus adalah Tuhan, kenapa kita meninggalkan Tuhan? Kenapa kita tidak acuh dalam hadir dalam gereja? Alkitab berdebu di rumah. Kita tidak berdoa, kita tidak membangun mezbah doa. Kalau dia benar-benar Tuhan, kita ada satu kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Amin semuanya saudara. Nah jadi dalam berpusatkan Kristus saudara, yang kelima pada hari ini, saya telah ditebus oleh darahnya. Tetapi apabila dia menjadi Tuhan, saya sedang diperbaharui. Katakan sedang diperbaharui. Kita semua ada kelemahan saudara. Tapi setiap hari kita diperbaharui oleh Tuhan. Amin semuanya saudara. Tatkala Anda berhenti beribadah, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti untuk dekat dengan Tuhan saudara, maka pembaharuanmu juga berhenti. Itu sebabnya saudara, yang keenam yang terakhir. Siapa saya? Saya adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Bagi orang yang meletakkan Yesus sebagai Tuhan, mulai pada hari ini, saya adalah murid Kristus. Katakan murid saudara. Nah jadi YL LTC adalah 2, 3, murid Yesus. Murid Yesus. Kita bukannya diselamatkan semata-mata, tapi kita adalah murid. Murid maksudnya saudara, dia senang diajar, dia senang belajar, dia senang mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Saya belajar bagaimana dimuridkan saudara. Anda senang menyanyi lagu baru saudara. Pemuridan itu adalah sing a new song. Menyanyikan lagu yang baru. Dan kita pikir baca kitab 10 bab. 10 bab. Baru-baru ini seorang jumpa saya. JJ dia kata, saya mau baca Alkitab EVB. Tapi saya mau baca 40 hari. Saya garuk kepala, 40 hari. Dan dia tidak tahu bahasa Malaysia. Dan dia habiskan Alkitab itu 40 hari saudara. Tidak tahu bahasa Malaysia. Habis 40 hari. Kita umur 40 tahun belum habis-habis lagi saudara. Belum habis-habis lagi baca Alkitab 40 tahun sudah. Jadi mulai pada hari ini saudara. Apabila apabila kita berpusat kepada Kristus, maka jati dirimu mulai hari ini itu adalah murid. Katakan murid saudara. Mulai daripada hari ini kau mau belajar. Jadi kena masa kita pergi cepat. Bagaimana saya menetapkan Yesus sebagai penyelamat. Yaitu kelas modul 1 saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian. Kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar. Dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Amin semuanya saudara. Jadi semua Anda dengan saya pada hari ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, diselamkan dan dibangkitkan semula saudara. Anda menerima keselamatan kekal di depan Tuhan. Dan saya mau meneguhkan lagi saudara, Anda dipanggil Tuhan pada hari ini, Anda masuk surga saudara. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Amin semuanya saudara. Jadi soalannya pastor, kalau belum baptis masuk surga juga. Karena murid ataupun penjahat yang sebelah Yesus. Yesus mengampuni dia. Tidak sempat dia pergi dia baptis. Yesus berkata dengan saya, jumpa saya di Firdaus. Firdaus itu adalah surga saudara. Nah jadi pada hari ini, jika keselamatan itu mahal harganya, jika keselamatan itu benar-benar berarti bermakna bagi dirimu pada hari ini saudara, maka engkau harus melangkah bahagian yang kedua. Bagaimana saya menetapkan Yesus sebagai Tuhan kehidupan saya. Amin semuanya saudara. Bagaimana saya menetapkan pada hari ini bahwa Dia adalah Tuhan.
Tuhan dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam pelayanan. Apabila disebut dalam pelayanan sesentuh sedikit saudara, sampai pelayanan itu menjadi Tuhan. Jadi apa akibatnya saudara? Kita melihat result ataupun keputusan. Tapi apabila kita meletakkan Tuhan saudara, maka kita meletakkan keputusannya, hasilnya di tangan Tuhan. Hanya apa yang Anda dengan saya lakukan, kita melakukan semua yang benar di dalam kebenaran Tuhan. Right and righteous before God. Amin semuanya saudara. Kita lihat yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita cinta Yesus. Amin saudara. Saya ubah karena banyak orang muda, selalunya kita katakan kasih kepada Yesus. Saya tulis di sini, kita cinta Yesus, kita cinta Kristus. Amin semuanya saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Jangan kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Tuhan kata bahasa yang mengerti adalah nehi. Jangan. Maka mulai daripada hari ini saudaraku dikasih, jika seseorang mengasihi dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada dalam dirinya. Segala yang ada di dalam dunia ini, keinginan nafsu dan mata serta segala keangkuhan hidup bukanlah daripada Bapa tetapi daripada dunia. Dunia dan segala hawa nafsu yang ada di dalamnya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Maka apabila kita meletakkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saudara, kita mencintai Tuhan. Amin semuanya saudara. Cinta kita kepada Tuhan itu semakin kuat, semakin menyala-nyala setiap hari. Amin saudara. Karena cinta saya kepada Tuhan itu memampukan saya pada hari ini mempelajari firman Tuhan. Bukan untuk disampaikan tetapi untuk mengubah hidup saya saudara. Saya tidak boleh menyampaikan firman Tuhan yang dalam pikiran saya sendiri tapi tidak mengubah diri ini saudara. Maka saya belajar pada hari ini mencintai Tuhan. Amin saudara. Segala sesuatu di dunia terdiri daripada keinginan manusia yang berdosa. Kita lihat di kiri kanan kita. Nafsu matanya. Kita lihat orang mau beli apalagi Tuhan. Beli A, beli B, kita pun mau juga saudara. Orang ada kereta, kita mau juga. Orang beli kasut, kita mau juga saudara. Semua yang orang lain kita mau ikut, itu nafsu mata. Bermegah angkuh dengan apa yang dia miliki dan lakukan. Nah saya hurai lebih dalam ini dalam breakthrough living nanti saudara. Tapi apa yang saya mau beritahu kepada kita pada hari ini. Apabila kita mulai mencintai Tuhan. Banyak yang menarik kita ke belakang. Amin semuanya saudara. Saya bagi satu contoh Maria dengan Marta. Kedua-dua mereka ini adalah orang yang luar biasa. Adik-beradik yang luar biasa saudara. Kedua-dua mereka mencintai, mengasihi Tuhan. Kedua-dua mereka diperkenankan oleh Tuhan. Karena permintaan Maria dengan Marta, maka abang mereka Lazarus dibangkitkan daripada kematian. Karena Maria dengan Marta, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Tapi ada titik perbezaan di antara Maria dengan Marta, saudara. Alkitab mencatat, Maria adik Marta. Apa yang dia buat, saudara? Dia mendengar Tuhan. Apa maksudnya di sini? Dia fokus kepada Tuhan. Dia pandang kepada Tuhan. Tapi apa yang dibuat dengan Marta? Apa Marta lakukan saudara? Dia melayani. Jadi pikiran saya, kamu lagi, ayah pastor kita semua melayani pada hari Ahad. Betul semua ini bagus, ada mukjizat. Tapi titik perbedaan di antara semua kita yang melayani adalah Tuhan mau melihat Maria ada di dalam hati kita. Amin semuanya saudara. Itu yang selalu tinggal saudara. Maka Tuhan memanggil Marta. Marta, Marta, Marta. Apa maksudnya saudara? Karena dia sangat concern tentang Marta. Karena dia sangat mengambil tahu tentang Marta. Ada satu titik yang hilang daripada hidup dia. Dia tidak meletakkan Tuhan di dalam kesibukannya. Amin semuanya saudara. Nah ini yang Tuhan mau ajar Anda dengan saya pada hari ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saya berusaha pada tahun ini saudara.
Supaya titik fokus dalam pelayanan kita di tempat ini adalah hubungan saudara. Bukan kesibukan kita dalam pelayanan kita. Kita lihat seterusnya yang kedua, taat kepada Kristus. Katakan taat kepada Kristus. Nah, perbendaharaan kata bagi seorang Kristen adalah ketaatan saudara. Makanya pada hari ini kita bergerak maju dalam pertumbuhan rohani kita secara langsung dengan ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Karena ketaatan kita, apabila Tuhan bersuara kita taat saudara. Saya percaya pada hari ini Anda ada kemampuan, Anda ada kekuatan mendengar suara Tuhan. Amin saudara. Bagaimana mendengar suara Tuhan saudara? Yang pertama, tutup Facebook. Yang kedua, tutup handphone. Yang ketiga, tutup TV. Yang keempat, tutup semua media sosial. Yang kelima, tutup bilikmu saudara. Yang keenam, dengar suara Tuhan. Engkau pasti akan mendengar suara Tuhan. Amin saudara. Banyak kita, bagaimana mendengar suara Tuhan? Tapi online di Facebook saya gedek. Main game 4 jam, 6 jam, 10 jam. Bagaimana kita taat saudara? Engkau tidak boleh kata, oh darling, I love you, I cinta sama you. Tapi taat kepada lelaki perempuan lain. Tidak boleh. Itu namanya dalam akidah apa saudara? Berzina. Bukan saya yang katakan, tapi Yesus yang katakan saudara. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Jadi kalau kita cinta kepada Yesus, kita pasti taat kepada Yesus. Amin saudara. Kalau kita cinta kepada perempuan ini, gadis ini, lelaki ini saudara. Kita hanya taat kepada dia satu-satunya seumur hidup kita. Amin saudara. Sama juga di dalam gereja. Kalau kita mencintai Tuhan melalui bangunan gereja ini saudara. Di tempat community ini. Kita akan taat apa yang Tuhan lakukan di tempat ini. Amin semuanya saudara. Nah jadi pada hari ini mari kita lihat lebih dalam lagi. Bertindak dan melakukan. Nah untuk menetapkan ketuhanan Yesus, Yesus penguasa tunggal hidup kita. Kita mesti memutuskan, katakan memutuskan. Dan membuang semua hubungan atau perkaitan yang jahat, tidak bertuhan dengan masa lalu kita melalui tiga langkah ini. Kita berkata Tuhan, Engkaulah Tuhan. Tapi kita masih lagi buat har kita yang lama. Ada pengorbanan yang saya buat apabila ikut Tuhan saudara. Pertama kali saya gantung boot. Saya main bola sepak. Saya gantung boot saya saudara. Kalau main bola sepak berapa jam pelatihan? 4 jam, 5 jam, 1 minggu. Kemudian saya gantung kayu hoki. Karena saya pemain hoki university saudara. Lepas itu saya ambil taekwondo dan karate do saya. Saya karate do saudara. Orang daripada belakang saya tendang, kena ke belakang. Saya buang semua. Jadi masa semua sudah tidak ada saudara. Saya masih belajar. Saya kata dengan Tuhan, tidak ada girlfriend. Jadi tidak ada kekasih semasa saya belajar. Hanya masa bekerja saja. Masa yang ada itulah saya gunakan untuk Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi bagaimana kita melakukannya pada hari ini anak-anak muda. Hari ini kau bermain game 4 jam. Kurangkan jadi 2 jam. Boleh? Amin semuanya. Kau kuat bermain. Mungkin 8 jam 1 minggu. Kurangkan jadi 4 jam. Kecuali kau bermain wakil Malaysia, teruskan. Teruskan saudara. Itu panggilanmu pada hari ini. Nah banyak korban-korban yang kita harus lakukan, yang kita harus putuskan. Ini bukannya soal dosa lagi, tapi ini soal memutuskan kedagingan kehidupan kita. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. 1 minggu engkau pergi tengok wayang 7 kali. Buang menjadi 3 kali. Amin semuanya saudara. Ambil gaji, kalau tidak pergi makan apa nama ini, sushi king bla-bla dan sebagainya saudara. Semua itu dikurangkan. Kita mulai belajar mendisiplinkan diri kita. Amin semuanya saudara. Amin. Kalau beli baju, pastikan baju yang berikutnya dibuang baru beli baju baru. Kalau tidak buang baju lama saudara, jangan lagi beli baju. Saya yang beli kasut saya saudara, kalau kasut yang sebelumnya koyak saudara.
Ini kasut rohani saya. Hanya untuk berada di mimbar. Jadi kasut ini 5 tahun tidak pernah rosak, saudara. Saya beritahu dengan istri, kasut rohani saja untuk pijak mimbar saja. Tidak boleh bawa di mana-mana. Nah, jadi saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau kita bertindak. Bagaimana? Yang pertama, bertobat. Katakan bertobat. Jadi bertobat adalah perubahan minda, perubahan pikiran total supaya pemikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah metamelomai. Maksudnya ada penyesalan, tapi itu belum cukup lagi, saudara. Yang seterusnya harus ada metanoia. Katakan metanoia. Pertukaran pikiran total dan kembali kepada Kristus. Maksudnya saya berjalan ke sini, bila saya bertobat, saya pusing 180 derajat mengikut Kristus. Jadi apabila saya mengikut Kristus, metanoia, saudara, itu adalah perjalanan yang baru. Tapi soalannya banyak di antara kita metanoia, pusing lagi, saudara, pergi tempat yang lama. Amin semuanya. Kita berkata jangan bercinta dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Masih lagi, nanti bila kami bercinta, pastor, saya bawa dia pergi gereja. Tapi last dia yang dibawa pergi keluar gereja, saudara. Jadi pada hari ini kita harus bertobat. Jadi pertobatan itu adalah metanoia. Amin. Baca sama-sama 2-3. Pertobatan adalah perubahan pikiran secara dalaman kita mendalam yang mengakibatkan perubahan luaran untuk membelakangi ataupun perubahan pusingan arah. 180 derajat tadi, saudara. Untuk bersemukan dan bergerak maju ke hadapan dengan segenap hati kepada arah tujuh hidup baru, berfokuskan Kristus. Semuanya berfokuskan Kristus. Yang kedua, menolak memutuskan. Kita harus memutuskan semua hubungan-hubungan yang salah, saudara. Jangan sampai pada hari ini di Facebookmu, di dompetmu masih ada lagi gambar Madonna. Coba cek. Ulangan 5:7-21. 2-3 baca. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain selain daripada aku. Kemudian jangan buat patung ukiran untuk dirimu atau wujudkan apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau di dalam air di bawah bumi. Jadi mulai daripada hari ini kita mau putuskan. Tapi jangan salah paham. Pastor, saya ada tattoo di tangan nih, kalau mau putuskan tangan. Bukan itu. Amin semuanya, saudara. Ini soalan terjadi apabila kita membuat kelas ini. Pastor, soalan. Ini tattoo saya mau putus tangan kah? Dia kata, bukan. Itu sudah berlalu. Kita doakan itu disucikan, dikuduskan. Mulai hari ini tangan itu digunakan untuk memberkati orang lain. Amin semuanya, saudara. Badan yang bertato itu disucikan, dikuduskan untuk menjadi alat atau menjadi saksi bahwa dulu engkau mati, sekarang engkau hidup di depan Tuhan. Amin semuanya, saudara. Tangan saya ada luka, saudara. Luka kenakalan masa kecil. Kami main parang, saudara. Setiap kali saya melihat tangan ini, saya beritahu dengan anak-anak saya. Ini adalah sebab kena saya nakal masa kecil. Mulai hari ini jangan lagi kamu nakal. Pada hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau kita memutuskan semuanya ini. Mungkin sampai kepada level engkau harus memisahkan hubunganmu dengan temanmu yang ada sekarang ini, saudara. Amin semuanya. Yang engkau tidak pasti itu adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Pasti ada karunia memisahkan pasangan sementara. Pernah dibuat counseling. Pastor, kami mau tunang. Kami berdoa. Kemudian saya dengan teman berkata, kami dapati daripada Tuhan, hubungan kamu bukan untuk dipertunangkan, tapi untuk diperpisahkan. Sakit hati. Kemudian kami pisahkan mereka, saudara. Tapi mereka mau tunang juga. Lepas itu tunang itu putus, saudara. Sudah ditimpa tangga. Ditimpa lagi dengan pasu-pasu bunga. Dan bumbung-bumbung rumahnya sekali, saudara. Kenapa? Karena tidak memutuskan. Amin. Jadi pada hari ini menolak pautan talian darah dengan masa lalu secara sadar atau tidak sadar terlibat dalam penyembahan berhala.
Saya melihat semua ini semasa saya kecil. Jadi hamba Tuhan ini memutuskan semua gambaran-gambaran ini. Gambaran dukun, gambaran ayam yang disembelih dan sebagainya, saudara. Saya tidak mengerti. Tapi didoakan semuanya, saudara. Ilmu gaib. Saya ambil pisau, saya lontarkan pisau itu terbang, saudara. Itu benar. Lagi dosa seksual, pemberontakan, penyalahgunaan dada, ketagihan, media sosial, game tidak mengampuni dan sebagainya. Jadi pastikan Anda mengikuti breakthrough in living, saudara. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hari ini. Yang yang terakhir, mengalih keluar. Katakan mengalih keluar. Membuang, katakan membuang. Apabila Tuhan Allahmu membawa kamu ke negeri yang akan kumasuki serta duduki, Dia akan mengusir banyak bangsa dari hadapanmu. Satu ke bawah. Pada masa Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu sehingga mereka kamu kalahkan. Hendaklah kamu menumpaskan mereka sama sekali. Jangan ikat perjanjian dengan mereka dan jangan kasihani mereka. Jadi untuk kita meletakkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Semua penyembahan berhala, semua perkara-perkara masa lalu itu harus diputuskan. Amin, semuanya harus dimusnahkan. Sekali untuk selama-lamanya. Amin, semuanya, saudara. Jadi saya pikir saya seorang saja ada azimat. Kami 3 orang housemate di asrama pada masa itu, saudara. Ada seorang Kenya, ada seorang Iban lagi. Dua-dua ambil azimat masing-masing. John, kami pun ada azimat. Jadi 3-3 kami buang azimat kami masing-masing. Wah, rupa-rupanya kita kaya pula dengan azimat di tempat ini. Kami buang semuanya, saudara. Mulai kami menyembah Tuhan setiap malam. Setelah kami belajar study pukul 10 malam, kami menyembah Tuhan di dalam bilik sampai pukul 12, pukul 1 pagi, saudara. Mari pada hari ini kita mengambil tindakan, memusnahkan semua berhala-berhala, semua penyembahan berhala yang mengambil alih Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah bandar Kuala Lumpur ini mungkin masamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin hubungan yang salah, mungkin habitat hobi yang salah pada hari ini. Engkau harus buang semuanya. Amin, semuanya, saudara. Nah, mari kita melihat yang terakhir. Baca sama-sama 2-3. Kunci breakthrough adalah pemutusan total dari masa lalu Anda. Kalau Anda mau perubahan terobosan, saudara, untuk topik yang pertama ini, kita harus putuskan total semua masalah, semua kedagingan masa lalu kita sekali untuk selama-lamanya. Amin, semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan pada hari ini. Saya minta worship ambil tempat. Kita ambil satu masa ini, saudara. Kita mengambil 5 menit lagi, berikan masa 5 menit kepada saya pada hari ini. Kita naikkan pujian karya yang terbesar. Kita berkata kepada Tuhan pada hari ini. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Kita akan berdoa. Secara pribadi pada hari ini, supervisor ataupun facilitator Anda akan memberikan nota ini kepada Anda. Saya berdoa pada hari ini, engkau mengambil ini serius. Dan engkau lakukan di depan Tuhan. Engkau membaca kembali nota ini. Dan engkau melihat kepada Tuhan. Melakukan di depanmu pada hari ini. Kalau benar Dia adalah Tuhan. Kalau benar Dia adalah Raja. Kalau benar Dia adalah penguasa tunggal hidupmu pada hari ini, saudara. Engkau pusatkan hidupmu kepada Kristus. Dia adalah Christ-centered pada hari ini. Dengan tindakan profetikmu pada hari ini, engkau buang semuanya. Seorang teman saya, dia ada 2 kotak CD. Dia membawa semuanya. Kami doakan di depan gereja. Dan kami bakar semuanya. Di dalam ibadah seperti ini ada seorang lagi datang ke depan. Dia membawa rokoknya. Dalam ibadah raya seperti ini. Dia letakkan di depan mimbar. Kami doakan di depan mimbar. Saya tidak suruh Anda lakukan sebegini. Tetapi pada hari ini kau mengambil tindakan ini serius, saudara. Karena jika engkau tidak ada breakthrough dalam topik yang pertama ini, topik-topik yang berikutnya engkau suka untuk ikuti, saudara. Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, karya yang terbesar daripada awal. Yes.
ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya ya Tuhan, mari kita menyembah Oh, kami menyembah namamu ya Tuhan. Oh, kami memuji namamu. Haleluya. Pada hari ini, Roh Tuhan ada di tempat ini, saudara. Saya mau mengambil masa ini untuk dua hari sebelum kita menutup pada hari ini. Yang pertama sekali, bagi engkau yang masih bimbang, masih ragu tentang keselamatan, mari saya berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus sebagai peneguhan imanmu. Engkau dibenarkan, engkau sudah ditebus bagi Tuhan. Tetapi banyak masalah, banyak rintangan engkau lalui dalam beberapa waktu ini, sehingga engkau meragui keselamatan. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan dan ikut saya berdoa pada saat ini. Bila saya berdoa, engkau ikut satu persatu. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, saya sudah mendengar firman-Mu. Pada hari ini, sekali lagi, saya mau mengatakan secara umum pada hari ini, saya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Tuhan, Raja dalam hidup saya. Ampuni semua dosa pelanggaran yang saya lakukan mulai hari ini. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam hidup saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Yang kedua, pada hari ini banyak yang kau dengar dan engkau mau melepaskannya. Untuk melepaskannya pada hari ini perlukan komitmenmu satu persatu. Tapi pada hari ini saya mau membawa Anda berdoa, menyebutnya satu persatu di depan Tuhan. Tapi prosesnya yang kau lakukan di rumahmu. Banyak tindakan yang kau harus lakukan di rumahmu, saudara. Dan pada hari ini saya mau ngajak engkau ikut saya berdoa satu persatu. Saya minta slide sekali lagi, slide yang terakhir. Slide tentang meninggalkan dosa. Kau boleh buka matamu pada saat ini. Tadi kau melihat sama-sama bersama dengan saya. Kita deklarasikan di depan Tuhan satu persatu pada saat ini. Menanggalkan dan meninggalkan dosa kita. Yang sebelum ini lagi. Meninggalkan dosa. Terus belakang lagi. Thank you. Kau boleh buka matamu dan mari kita berdoa bersama-sama.
Engkau angkat tangan di depan Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini secara tindakan profetik kami melepaskan, menanggalkan dosa-dosa kami. Tetapi biarlah Roh Kudus Kau mengambil ruang dan tempat pada hari ini. Apabila kami balik ke rumah, kami mengambil tindakan yang berikutnya. 2, 3. Dalam nama Yesus, saya meninggalkan semua hubungan syaitan, okultisme dan si iblis, penguasa dan pengaruhnya dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, saya meninggalkan dan memusnahkan kuasa dan kawalan syaitan dalam roh, jiwa dan tubuh saya. Saya menuntut pelepasan lengkap dan menyeluruh. Dalam nama Yesus, saya meninggalkan, memutuskan semua akibat dosa nenek moyang saya. Dalam nama Yesus, saya meninggalkan penyembahan berhala, penyembahan nenek moyang, sihir, ilmu hitam, mantra, sihir, mantra dan kutukannya sepanjang hidup saya. Saya melepaskan diri saya daripada semua kutukan nenek moyang sehingga 10 generasi di kedua-dua belas garis keturunan bapak dan ibu saya. Dalam nama Yesus, saya meninggalkan benih dan akar kesombongan, keangkuhan, tidak dapat diajar, mementingkan diri sendiri dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, saya meninggalkan roh keagamaan, roh kritis, rasa tidak selamat, dan roh menghakimi dalam diri saya. Dalam nama Yesus, saya memilih untuk mengampuni setiap orang yang pernah berdosa terhadap saya. Berkati mereka dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, saya juga memilih untuk memaafkan dan melepaskan diri saya daripada belenggu rasa bersalah, kutukan, kasihan diri, rendah diri, rasa kegagalan, dan harga diri yang rendah. Dalam nama Yesus, saya meninggalkan ketidakmampuan, kepahitan, kebencian, kekecewaan, kemarahan, pendendam, dan putus asa. Oleh itu, Tuhan yang Maha Kuasa, saya memohon darah Yesus ke atas seluruh keturunan saya dan meminta agar setiap dosa, pelanggaran, kedurhakaan dibersihkan oleh darah anak domba Tuhan yang berharga, dan agar saya berjalan ke dalam kepenuhan takdir dan panggilan yang tertulis untuk saya dalam kitab-kitab sorga. Saya mengalu-alukan pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan saya tentang dosa-dosa saya, supaya saya boleh menjalani kehidupan yang layak kepada Tuhan dan menyenangkan Dia dalam segala hal. Sebab Engkau telah menyelamatkan aku dari kuasa kegelapan dan membawa aku ke dalam kerajaan anak yang Engkau kasihi. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami menghabiskan topik yang pertama ini, Yesus penguasa tunggal, ketuhanan Yesus dalam hidup kami. Mulai daripada hari ini Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami meteraikan pada musim yang baru mulai hari ini. Kami meletakkan Yesus sebagai Tuhan di dalam rumahmu, di dalam gerejamu, di dalam keluarga pribadi kami, hubungan pekerjaan kami, pelayanan yang ada. Di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan atas segala Tuhan. Kami memulai hari ini Bapa di sorga, meletakkan Engkau di posisi yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Pada hari ini saya berdoa, Roh Kudus Kau mengambil alih, memutuskan, memusnahkan semua bahagian dalam kehidupan kami. Engkau sudah sucikan, Engkau sudah bersihkan. Pada hari ini dalam nama Yesus. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, pulanglah dalam damai sejahtera, dalam sukacita di dalam Tuhan. Saya memberkati segala pekerjaanmu, segala usahamu, keluar masuk engkau daripada rumah, apa yang kau pegangkan, apapun yang kau lakukan dalam perniagaan, pekerjaan, pelajaranmu, itu akan berhasil dan berlipat kali ganda. Saya deklarasikan multiplikasi, pelipat gandaan terjadi dalam hidup anakmu pada hari ini. Semua roh kemiskinan, semua roh si jahat kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami terjadi breakthrough rohani terjadi pada hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengambil alih. Kami serahkan gereja ini milik Engkau. Engkau yang mempunyai tempat ini. Engkau yang memilih hamba-hambamu.
Engkau yang memilih para pemimpinmu, para pelayanmu. Engkau memilih anak-anakmu yang beribadah di tempat ini. Kami menghormati, kami menyanjungi, menghargai kehadiran Roh-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memberikan persembahan kami kepadamu, perpuluhan dan janji iman kami, secara online maupun secara fisikal pada hari ini. Engkau berkati semua pemberian ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih pada hari ini. Kami bersyukur atas lawatan-Mu, kami bersyukur atas pekerjaan-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan, amin. Haleluya, amin, amin, amin.